Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky dan di video kali ini kita akan mereview portingan dari ROG Phone 2. Ya, ini adalah OS portingan dari ROG Phone 2 dan saya pakai di Asus ZenFone Max Pro M1. Oke, dan langsung aja kita lihat di bagian sistem ya. Kita masuk di settingan. Di sini kita masuk di About Phone dan OS ini menggunakan base Android 10. Dimana ini berjalan cukup bagus sih di HP saya, yaitu di Asus RAM 332GB. Oke, pertama kita bahas di bagian display interface-nya dulu. Di sini kalau kita perhatikan di bagian atas di situ ada perbedaan ya. Di situ ada tambahan lengkungan. Kita bandingkan dengan yang bagian bawah itu berbeda. Ya, di bagian atas di situ ada sedikit lengkungan, guys. Kemudian di bagian status bar dan juga quick setting di sini tampilannya tampak bagus dan tampak rapi. Kemudian untuk volume bar di sini kalau kita klik more akan muncul di bagian bawah ya. Di sini kita bisa see more dan ada settingan lengkapnya. Kemudian di bagian recent apps di sini di bagian bawah terdapat ya tombol kunci, kemudian tombol untuk belah layar, dan di sini ada clear all yang memudahkan kita untuk menghapus semua aplikasi yang terbuka. Oke, kemudian di OS ini ada fitur yang cukup bagus sih menurut saya dan cukup menarik. Ya, kita masuk di setting, kemudian kita masuk di bagian display. Ya, di sini di display ada refresh rate dan di sini kita bisa memilih ada 60 Hz, kemudian ada 90 Hz dan ada 120 Hz. Ya, tapi kita tahu sendiri kalau di Asus ZenFone Max Pro M1 untuk layarnya itu belum support untuk 120 Hz. Jadi ini cuma pajangan aja sih dan tidak akan berfungsi di HP saya, guys. Kemudian di bagian display di sini kita juga bisa mengatur font style, kemudian ya ada font size juga. Di sini kita bisa memilih dan mengaturnya di situ. Oke, kemudian di bagian storage di sini yang saya suka yaitu OS ini memakan penyimpanan internal itu cuma 8,3 GB saja dan itu cukup kecil sih kalau kita bandingkan dengan OS lain. Selanjutnya kita tap dan tahan di bagian home screen. Di sini kita bisa mengakses beberapa settingan. Di sini ada wallpaper, kemudian ada widget, ada edit home dan juga preference. Di wallpaper di sini terdapat cukup banyak pilihan ya di sini dan cukup menarik sih menurut saya untuk wallpapernya. Ya, di sini ada ala-ala ROG seperti ini. Ini kayaknya bagus, kita coba pilih. Oke, dan ya di sini langsung berubah dia, guys. Oke, dan selanjutnya kita lihat untuk performa dari OS ini, guys. Karena ROG Phone itu terkenal dengan OS gamingnya, dan langsung aja kita lihat. Tadi saya sudah tes dan ini hasilnya. Pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini mendapatkan skor 264 untuk single core dan 1001 untuk multicore-nya. Ya, ini skor yang cukup jelek sih kalau kita bandingkan dengan custom ROM yang lain. Biasanya itu untuk multicore-nya bisa tembus di 1100 dan di sini dia cuma dapat 1001 saja. Kemudian saya tes kedua dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini mendapatkan skor 410.400. Lagi-lagi ini skor yang cukup rendah juga. Kemudian saya tes yang ketiga dengan menggunakan CPU throttling. Di sini selama tes saya menonaktifkan konektivitas WiFi dan juga data, kemudian Bluetooth juga saya matikan. Dan saya tes selama 5 menit. OS ini kita bisa lihat untuk performanya ini tidak stabil dan naik turun. Kalau kita lihat di bagian skor performanya untuk maksimalnya di sini ada 106,728 GB. Untuk performa rata-ratanya ada di 94,561 GB dan performa minimalnya itu ada di 70,867 GB. Rendah banget ya untuk performanya. Oke, dan di sini kita bisa lihat berdasarkan hasil performa ini sangat jelek sekali dan kayaknya OS ini memiliki performa gaming yang cukup jelek. Ya, nanti kita coba aja langsung. Oke, pertama di sini saya mainkan game PUBG Mobile dan ini baru pertama kali masuk aja saya mainkan untuk PUBG Mobile. Ini dia kayak tidak stabil gitu, guys. Kayak grafiknya itu tidak smooth. Dan di sini kita coba lihat di bagian settingan, kita masuk di grafik. Untuk settingan defaultnya kita dapat di balance dan juga medium. Tapi kalau kita pakai di smooth, di sini kita bisa main hingga 90 fps. Oke, kita coba yang ini. Ya, dan grafiknya ini memang ada musuh. Grafiknya ini memang lebih bagus untuk yang 90 fps.
Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini memang tidak stabil ya untuk grafiknya. Di sini dia kayak patah-patah gitu, dan ini nggak nyaman sih. Dan di sini untuk speakernya, kalau kita main PUBG Mobile, ini dia kayak ada sedikit suara seperti suara setrum gitu guys. Jadi ya, aku nggak tahu itu apa penyebabnya. Tapi saat saya pakai untuk bermain game lainnya itu normal, untuk bermain YouTube dan lain sebagainya, speakernya itu normal-normal aja. Cuma saat bermain game ini, speakernya itu menjadi kayak ada suara listriknya gitu. Oke, itu untuk game PUBG Mobile. Di sini dia tidak terlalu smooth dan beberapa kali saya merasakan adanya patah-patah tadi. Oke, selanjutnya kita tes untuk bermain game Asphalt 9, dan di sini untuk grafiknya saya dapat di rendah. Oke. Dan yang saya suka dari OS ini saat kita pakai untuk bermain Asphalt 9, yaitu saat kita nabrak atau saat kita mengeluarkan nos itu dia ada getarnya gitu guys di HP saya. Makin oke aja sih buat main game kalau misalkan ada getar-getarnya gitu. Oke. Dan ini cukup lancar untuk bermain Asphalt 9, cuman di beberapa permainan tadi saya masih menemukan adanya nge-lag. Oke, selanjutnya kita tes untuk bermain game yang lebih berat, yaitu Genshin Impact. Ya, pertama kita lihat dulu di bagian settingan grafiknya. Kita masuk di setting, dan di sini kita masuk di grafik. Ya, di sini kita style dulu di bagian yang paling rendah, yaitu di lowest. Oke, dan kita coba untuk bermain. Dan game ini sangat berat sekali kita mainkan di portingan ROG Phone 2 ini. Oke, dan di sini ada monster, langsung kita coba untuk perang. Oke, dan game ini berjalan sangat nge-lag sekali ya di OS ini, dan ini sangat parah sih untuk nge-lagnya. Oke, dan game Genshin Impact ini memang tidak playable sih menurut saya di OS ini, dan suhu HP saya saat bermain game ini langsung bertambah secara signifikan guys, dan sangat berat sekali untuk bermain game ini. Oke, dan selama penggunaan OS ini ada bug yang saya temukan, yaitu saat pengecasan. Jadi saat kita pengecasan di ROG Phone 2 ini, HP saya suhunya itu langsung bertambah sangat panas sekali, tidak seperti biasanya, dan penggunaan baterai juga lebih boros di OS ini. Untuk selebihnya masih normal semua. Untuk audio speaker juga berjalan cukup bagus, untuk bassnya juga cukup dapat, untuk powernya cukup kenceng, dan yang fitur-fitur lainnya juga berjalan cukup bagus guys di OS ini. Oke, untuk kesimpulan, untuk gaming OS ini memang sangat kurang untuk performanya. Dia nge-lag untuk bermain game berat tadi seperti Genshin Impact, dan buat PUBG Mobile juga cukup nge-lag. Dan kalau kalian cuma ingin merasakan experience menggunakan ROG Phone, ini cocok buat kalian. Namun kalau kalian tujuannya untuk gaming, OS ini sangat tidak recommended buat kalian. Mending kita bisa pakai Corvus OS atau yang lain, performanya yang lebih stabil. Oke, selanjutnya untuk penginstalan, pertama kita masuk di recovery, dan di sini saya menggunakan OrangeFox recovery. Kemudian kita masuk di wipe, dan di sini kita pilih Dalvik Cache Data System dan juga vendor. Kemudian kita swap untuk proses wipe datanya. Setelah proses selesai, kita masuk di folder, dan di sini kita pilih untuk ROG Phone 2 dan kita swap untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai, di sini kita lakukan format data karena ini OS portingan, jadi agar tidak terjadi bug nantinya.
Oh ya, setelah kita lakukan format data ini nanti untuk file-file yang ada di penyimpanan internal kalian akan terhapus semua. Jadi pastikan sudah membackup data terlebih dahulu. Setelah proses selesai, kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita. Oke, itu untuk review dan juga cara penginstalan untuk ROG Phone 2. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan juga subscribe-nya. Kalau tidak suka, klik tombol dislike-nya aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.